Good morning Indonesia yang makin mendunia. Welcome back to Ragam Indonesia bersama Jory di sini. Ngomongin kekayaan Indonesia gak bakal ada habisnya fams, termasuk kekayaan lautnya yang mencakup 70% luas wilayah Indonesia. Kalau ini cuma satu dari segudang kekayaan laut kita fams. Kalian pernah dengar ikan marlin kan? Buat pecinta olahraga memancing, ikan ini ibarat piala kebanggaan. Karena ikan berparuh ini dianggap ikan yang paling kuat dan selalu menguras teknik para pemancing. Dia bisa berenang dengan kecepatan 80 km per jam, fams. Wah, pokoknya kalau pemancing udah berurusan dengan ikan marlin, dijamin bakal ada adegan seru deh. Nah, salah satu tempat favorit ikan ini ada di wilayah pesisir barat Lampung. Ikan ini memiliki berat mencapai 900 kg. Ikan predator ini hidup menyendiri sejak lahir. Katanya sih, induk ikan marlin ini bertelur di perairan laut yang terbuka. Kemudian, telur ikan mengapung sampai menetas tanpa induknya. Ikan yang hidup di kedalaman 500 meter ini katanya dapat bertahan hidup hingga 27 tahun. Ngomong-ngomong nih, ikan ini udah diekspor sampai ke luar negeri, fams. Emang dagingnya enak ya? Kok sampai banyak peminatnya di berbagai negara ya? Pasti ada alasannya nih, fams. Kenapa ikan marlin banyak peminatnya di seluruh dunia, termasuk ikan marlin asal Indonesia. Nih contohnya, fams. Ada menu ikan marlin dari pesisir barat Lampung. Kalau warga sini bilangnya ikan tuhuk. Dagingnya tebal, gurih, dan yang pasti nikmat. Tinggal pilih aja deh, yang mau ditusuk ala sate atau yang pakai hot plate. Ikan dengan moncong tajam dan runcing ini, fams, harga per kilonya antara Rp60.000 sampai Rp70.000, fams. Dibanding dengan ikan air tawar, ikan laut cenderung memiliki rasa yang lebih gurih. Gak heran kalau olahan ikan laut dimasak dengan bumbu yang sederhana. Nah, kalau ini yang diolah jadi sate. Kalian nyadar nggak, fams? Negeri kita ini punya banyak variasi jenis sate. Ada lebih dari 250 jenis dan macam sate yang bisa ditelusuri asal-usul daerahnya. Menariknya nih, fams, sate Nusantara asal negeri kita sempat terpilih sebagai salah satu masakan terlezat di dunia loh. Wah, keren abis ya. Indonesia memang mendunia. Lain sate, lain pula dengan steak. Menurut sejarahnya, steak udah ada sejak abad ke-15. Umumnya sih, steak daging sapi jadi yang paling populer di dunia. Tapi, steak ikan marlin dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, kelezatannya gak kalah sama steak kelas dunia, fams. Oh iya, untuk satu porsi sate dan steak ikan tuhuk ini, fams, harganya cuma Rp25.000 aja. Keren badai! Menu eksklusif gini harganya cuma jigo, fams. Abis siaran Ragam, saya langsung cus ke sana deh. Ikan marlin ternyata nggak cuma enak dagingnya aja. Ada juga masakan otentik Manado yang menggunakan rahang ikan marlin. Dibikin apaan ya rahang ikan marlinnya? Ya sutra lah. Kita ikutin aja cara buatnya ya. Nah, ini dia yang gak boleh kelupaan. Biar aroma amis ikannya hilang, kudu dikasih perasan jeruk yang banyak. Kemudian, diamkan sebentar. Oh iya, fams, mas-mas yang bakar bilang arangnya pakai dari batok kelapa. Soalnya menurut pengalaman, panasnya sangat stabil. Ditambah bonus, dapat aroma bakarannya bisa lebih harum. Biar tambah nendang, kasih sambal rica di bagian atasnya. Kemudian, biarkan sebentar sampai benar-benar meresap. Oh my god, sampai susah jelasinnya, fams. Buat yang suka makanan berkuah, masih ada nih menu ikan marlin woku belanga. Kalau ini olahan ikan yang lengkap sama dagingnya. Ikan marlin woku belanganya juga seger banget. Pas buat nemenin makanan yang serba bakar-bakaran tadi. Buat yang domisili di Bogor, bisa langsung cus nih ke restonya. Kalau yang jauh, bisalah atur pas weekend. Kekayaan hasil laut nggak cuma urusan makanan aja, fams. Nih, jangan kira ini kulit sapi atau kulit domba loh. Segala macam yang dipakai sama Neng cantik ini 100% terbuat dari ikan pari. Tapi bukan si pari manta ini ya.
Soalnya, kalau pari manta kan dilindungi, jadi dilarang keras digunakan sebagai bahan baku. Kalau daging ikan pari biasa dikonsumsi, tapi kalau kulitnya sering dibuang gitu aja fams, karena punya tekstur yang keras, bahkan sering dianggap beracun. Saking kerasnya kulit ikan pari, ternyata terkenal anti gores dan anti peluru. Wow! Makanya kalau di Jepang, kulit pari digunakan sebagai pelapis tameng para samurai. Bahkan jadi pelapis jaket anti peluru. Kulit-kulit ikan pari harus diawetkan pakai garam untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri. Kulit ikan pari yang sudah berlumur garam selanjutnya dimasukin tong selama 1-2 hari sampai kering. Karena sifat garam tadi, kulit ikan pari di dalam tong ini bisa awet sampai 2 bulan. Jangan salah, aksesoris tadi gak bau seperti kerajinan kulit lainnya. Kandungan H2O yang dipakai buat perendam kulit ikan pari bisa memusnahkan bau-bauan yang mengganggu. Kulit ikan pari juga punya karakteristik yang berbeda dari kulit sapi. Struktur kulitnya 3 kali lipat kekuatan kulit sapi. Nah, ini dia nih yang paling susah, dijahit. Karena sisik ikan pari keras banget. Makanya, gak semua orang bisa menjahit kulit ikan pari. Jadi, butuh banget nih para penjahit handal dengan keahlian yang khusus. Jadi pengen kan? Gak cuma kalian aja kok yang naksir. Karena olahan kulit pari ini udah terbang sampai ke Amerika, Eropa, dan Australia. Harganya mulai dari 150.000 sampai 5 jutaan. Fems, nah kalau nggak mau makan ikan, nanti kan ditenggelamkan. Cuma sekarang nih, kalau misalnya nggak mau makan sayur, diapain dong? Nah, gimana coba? Diapain? Bingung kan? Makanya, sampai sekarang ini masih menjadi PR nih buat bocah-bocah supaya suka makan sayur. Waduh, kira-kira gimana ya? Yuk, kita lihat yang satu ini. Mungkin ini solusinya ya. Enjoy this. Ini dia fams, salah satu olahan wortel yang jadi favorit masyarakat Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya bolu wortel. Dari balik tampilannya ada potongan-potongan wortel yang mengintip. Pada dasarnya fams, rasa wortel udah cenderung manis. Jadi kalau diolah menjadi kue atau camilan, cocok-cocok aja tuh. Kalau mau coba buat sendiri di rumah, siapkan aja wortel, tepung, santan, gula pasir, pengembang, vanili, dan telur ayam. Kalau untuk cara bikinnya, gak beda kok sama bolu lainnya. Cuma bedanya, di sini ada tambahan wortel. Wortel harus diparut terlebih dahulu, agar kandungan gizinya lebih terjaga. Oh iya, wortel itu bukan buah ya fams, tapi sejenis sayuran akar yang tumbuh di dalam tanah. Katanya sih fams, bolu wortel dari Desa Conto mulai serius dikembangkan sekitar 7 tahun yang lalu. Adonan bolu wortel dicetak satu persatu, mirip kue putu atau putri ayu. Kemudian kasih topping wortel di atasnya deh. Durasi proses pengukusan juga nggak lama kok, nggak sampai 30 menit. Bolu wortel udah matang dan mengembang. Ini dia fams, kue bolu wortel dari Desa Conto yang bisa jadi andalan untuk kesehatan mata. Soalnya bolunya pakai wortel, jadi banyak kandungan vitamin A. Selain dibikin wortel, ada juga olahan sayuran yang dijamin semua orang pasti suka. Mana ada sih orang yang gak suka es krim? Kecuali lagi flu atau lagi kurang sehat ya fams. Salah satu kedai es krim di Bandung, ada yang membuat es krim dari sayuran. Misalnya, es krim brokoli ini nih. Dengan mengkonsumsi olahan brokoli, otomatis kita bisa mendapatkan vitamin C yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan ada vitamin A, K, dan folat yang bisa mencerahkan kulit. Kemudian, brokoli dikukus sampai teksturnya lunak. Setelah dikukus, diamkan sejenak sampai suhu panasnya lenyap. Lalu, haluskan dengan tambahan gula supaya rasanya manis.
Selain brokoli, ada juga es krim wortel, ubi ungu, dan pisang. Semuanya dikemas dalam cup. Gak hanya es krimnya aja nih yang menggoda selera, penyajiannya juga menarik. Misalnya, waffle dengan sarang laba-laba kayak gini. Cakep kan? Sebenarnya kalau zaman now, menu olahan sayuran yang kekinian udah makin variatif, fams. Ini salah satunya, salad wrap modern. Di kota Surabaya ada juga salah satu restoran serba sayur organik. Sayuran beraneka warna ini diolah menjadi berbagai aneka dressing yang tampilannya jadi kelihatan lebih seger. Dalam satu genggam salad wrap ini, kalian bisa pilih 5 sayuran, 1 topping plus 1 dressing. Kalau menurut ahli nutrisi, lebih baik pilih sayuran dan produk nabati yang berwarna ya, biar dapat semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Soalnya, masing-masing warna pada sayuran punya manfaat tersendiri untuk kesehatan. Contohnya, warna hijau yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, juga membantu memproduksi sel darah merah. Atau warna orange yang kaya akan vitamin A yang bisa menjaga kesehatan mata. Kalau lihat makanan sehat yang tampilannya kayak gini, jadi menepis anggapan ya, fams. Selama ini kan makanan sehat dinilai tampilannya nggak menggugah selera. Terus rasanya juga biasa aja. Tapi sekarang nggak dong. Fams, nih ada cerita tetangga saya nih. Dia ini punya rumah, ya biasa aja sih, nggak terlalu gede. Cuma dia udah niat banget nih, pengen bikin kebun di rumahnya. Sempat sih dinyinyirin sama tetangga ya, tapi dia udah niat ya cuekin aja. Nggak masalah mau dinyinyirin kayak gimana juga sama tetangga. Dan akhirnya setelah 1 tahun, apa yang terjadi? Wah, dia bisa menikmati hasilnya. Tetangga pada minta loh. Dan juga minta diajarin. Nah, itu dia. Nah, yang penting gimana kita aja kalau kita udah niat, wah, semua akan terjadi. Seperti liputan yang satu ini, kita simak sama-sama ya. Zaman udah berubah ya, fams. Sekarang berkebun bisa kita lakukan di halaman rumah. Walaupun halamannya cuma punya space yang kecil. Kenalin nih, fams. Ada Bu Fitri yang memanfaatkan rooftopnya dengan berkebun secara hidroponik. Total yang ditanam ada 83 jenis tanaman. Awalnya, Bu Fitri menanam sayuran daun yang mudah ditanam. Ada kangkung, pakcoy, sawi-sawian, kale, dan daun mint. Tapi karena beliau terus belajar secara otodidak, akhirnya menanam sayuran dan buah. Mulai dari terong, labu, sampai tomat. Padahal dulu Bu Fitri ini dia mau berkebun di rumah niatnya cuma buat relaksasi aja, fams. Karena paparan sinar matahari ketika kita bercocok tanam atau sekedar menyiram tanaman juga dapat memicu otak untuk melepas hormon serotonin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Jadi kalau mau tenang pikirannya, ya sering-sering aja nyiram tanaman. Jadi adem kan bawaannya? Nah, enaknya lagi kalau punya kebun di rumah, hasil kebunnya bisa kita masak sendiri, fams. Tinggal petik aja di halaman. Kali ini kita mau masak fresh garden salad dan wheatgrass juice. Pertama, kita petik dulu nih tomat segarnya, lalu bayam Brazil, daun kemangi, selada, dan daun mint. Sedangkan bahan tambahan untuk membuat salad ada telur, dada ayam, lemon, tomat, garam, dan merica. Langkah pertama, taburi ayam dengan garam dan merica, lalu di-grill dengan olive oil. Setelah ayam matang, kemudian goreng telur ceplok. Kemudian siapkan tomat, bayam Brazil, tomat cherry, telur ceplok, lalu ayam. Menu kedua, Bu Fitri mau bikin minuman wheatgrass juice. Bahannya ada wheatgrass, nanas, lemon, dan daun mint. Potong wheatgrass, lalu dicuci. Kemudian masukkan daun mint, nanas, dan perasan lemon. Blender aja, fams, lalu tuang ke dalam gelas. Nah, ini dia menu sarapan kita dari kebunnya Bu Fitri. Ada fresh garden salad
dan wheatgrass juice. Enak juga ya kalau punya kebun sendiri di rumah. Makan enak dan sehat, gak perlu mahal dan ribet. Semua tinggal metik fams, sama seperti yang dilakukan keluarga Bu Fitri. Selain bikin hidup jadi sehat, kita juga punya hobi alternatif yang bisa menimbulkan energi positif. Oh iya fams, ngomongin tentang kebun sayuran, ada satu kampung di daerah Mojokerto, Jawa Timur yang ke semua lahan rumahnya dimanfaatkan untuk lahan kebun sayur. Gak peduli lahannya luas atau sempit, pasti ada tanaman sayuran dan buah organik. Hasil sayurannya dijual hingga ke supermarket dan udah dapat sertifikat organik. Dari sinilah bibit-bibit yang digunakan oleh warga berasal. Namanya Rumah Sayur Organik atau biasa disingkat dengan RSO. Rumahnya pakai tenda atap plastik ultraviolet dan jaring sebagai dindingnya. Rumah ini menjadi salah satu media bagi warga untuk menanam sayur dan buah secara organik. Makanya wilayah sini jadi terkenal sebagai kampung organik Desa Brenjong. Kampung ini malah punya lab khusus untuk bikin pupuknya dari bahan alami. Dari sekitar 200 kepala keluarga yang ada di kampung ini, gak semua masyarakatnya menjual hasil kebun ke supermarket. Ada juga yang hanya dikonsumsi sendiri. Asik banget hidupnya. Kalau kehabisan sayur, tinggal petik di halaman. Kalau di halaman yang gak ada, tinggal minta ke tetangga. Tuntas sudah, Ragam Indonesia menemani pagi kalian selama 30 menit. Itu artinya saya Joe Ricci harus pamit. Tapi besok saya bakal balik lagi di jam yang sama. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.